Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pembelajaran seni rupa pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang kritik karya seni rupa. Kritik karya seni rupa adalah evaluasi dan proses analisis terhadap karya seni rupa dengan tujuan untuk memahami dan menginterpretasikan sebuah makna dan nilai sebuah karya seni rupa tersebut. Nah, dalam kritik seni rupa, kita itu tidak hanya fokus pada penilaian estetika, namun melatar belakangi konteks budaya dan sosial yang melatar belakangi karya seni rupa tersebut. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang kritik karya seni rupa. Mari kita saksikan bersama-sama supaya apa? Kalian bisa mempelajari dengan seksama kritik karya seni rupa di pertemuan ketiga kali ini. Baiklah, saya tampilkan slide videonya. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang kritik karya seni rupa yang mana sudah tersebut dalam 4 subbab. Nah, yang akan saya paparkan di materi ini. Nah, ketika kamu melihat sebuah karya seni rupa, aspek apa saja yang kamu lihat? Nah, mengapa kalian meminimalisir sebuah karya seni rupa tetapi kurang meminati karya yang lainnya? Namun, mengapa sebuah karya seni rupa kalian katakan bagus sedangkan karya yang lain kalian sebut jelek? Cobalah amati gambar-gambar karya seni rupa berikut ini. Pengertian kritik. Secara umum, istilah apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti memahami sepenuhnya bentuk-bentuk karya seni serta menjadi sensitivitas peka terhadap segi-segi estetikanya. Apresiasi juga dapat diartikan berbagai pengalaman antara seniman atau perupa dan penikmat karya. Bahkan ada yang menambahkan menikmati karya seni sama artinya dengan menciptakan kembali. Dengan kata lain, kegiatan apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami berbagai hasil seni dengan segala permasalahannya, serta menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Mari kita perhatikan contoh gambar berikut ini. Ada 2 fungsi dari kegiatan apresiasi seni, yaitu pertama adalah agar kita dapat meningkatkan dan menumpuk cinta kepada karya bangsa sendiri dan sekaligus kecintaan kepada sesama manusia. Nah, fungsi apresiasi seni juga keduanya bersifat khusus, ada hubungannya dengan kegiatan mental kita, yaitu penikmatan, penilaian, empati, dan hiburan. Nah, besar manfaatnya bagi ketahanan budaya Indonesia melalui kegiatan apresiasi kesenian Indonesia. Kamu dapat lebih mengenal dan menghargai budaya bangsa sendiri. Pengertian kritik dalam seni tidak diartikan sebagai kecaman yang menyudutkan hasil karya atau penciptanya. Nah, hampir sama dengan apresiasi, kritik seni pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni. Nah, perbedaannya hanyalah kepada fokus dari kritik seni yang lebih bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, yang mana terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Para ahli seni umumnya beranggapan bahwa kegiatan kritik dimulai dari kebutuhan untuk memahami atau mengapresiasi, kemudian beranjak kepada kebutuhan memperoleh kesenangan dan kegiatan memperbincangkan berbagai hal yang bahkan dengan karya seni tersebut. B. Jenis kritik. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka dijumpai beberapa jenis kritik karya seni berdasarkan pendekatannya, seperti yang disampaikan oleh Fadman 1967, yaitu kritik populer atau popular criticism, kritik jurnalistik,
kritik keilmuan, dan kritik pendidikan, yang mana pemahaman terhadap keempat tips kritik seni dapat mengantar nalar kita untuk menentukan pola pikir dalam melakukan kritik seni. Nah, setiap tipe mempunyai ciri-ciri atau kriteria, media atau alat bahasa, cara atau metode, sudut pandang, sasaran, dan materi yang tidak sama. Nah, keempat kritik tersebut memiliki fungsi yang menekankan pada masing-masing keperluannya. Selain jenis kritik yang disampaikan oleh Feldman berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan, dikenal pula beberapa bentuk kritik, yaitu kritik formalistik, kritik ekspresifistik, dan instrumentalistik. Nah, yaitu kritik formalistik melihat kualitas karya berdasarkan konfigurasi unsur-unsur pembentukannya, prinsip-prinsip penataannya, teknik, bahan, dan medium yang digunakan dalam berkarya seni. Jika kritik formalistik lebih cenderung pada penilaian aspek-aspek formalnya, maka kritik ekspresifistik lebih tertarik untuk menilai sebuah karya berdasarkan kualitas gagasan dan perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh perupa melalui sebuah karya seni. Nah, di kegiatan kritik ini umumnya menanggapi kesesuaian atau keterkaitan antara judul, tema, isi, dan visualisasi objek-objek yang ditampilkan dalam sebuah karya. Nah, jenis kritik lainnya yaitu kritik instrumentalistik adalah jenis kritik seni yang cenderung menilai karya seni berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Dalam prakteknya, penggunaan jenis kritik seni ini disesuaikan dengan jenis dan tujuan pembuatan karya seni rupanya. C. Fungsi kritik karya seni rupa. Nah, kritik karya seni rupa memiliki fungsi yang sangat penting dalam dunia seni rupa dan dalam pendidikan seni. Nah, fungsi kritik seni yang pertama dan utama ialah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta atau perupa karya dan penikmat seni. Nah, komunikasi antara karya yang disajikan kepada penikmat publik seni membuahkan interaksi timbal balik antara keduanya. Bagi perupa, kritik seni berfungsi untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Sedangkan bagi apresiator atau penikmat karya seni, kritik seni membantu memahami karya, meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terhadap karya seni yang berkualitas. Sekarang D. Menulis kritik, yang mana deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Agar dapat mendeskripsikan dengan baik, maka harus diketahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Nah, cobalah mendeskripsikan karya berikut ini dan tuliskan hasil deskripsi kamu di kolom komentar atau diskusikan dengan teman-teman kamu. Sudah saya paparkan gambarnya di bawah ini. 2. Menganalisis. Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentukannya. Nah, pada tahap ini kamu harus memahami unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penataan atau penempatannya dalam sebuah karya seni. Nah, cobalah menganalisis karya berikut ini dan tuliskan hasil analismu di kolom komentar atau di buku kalian ya anak-anak, yang dapat didiskusikan dengan teman-teman kalian. Menafsirkan atau menginterpretasikan adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni, meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan. Semakin luas wawasan kamu, semakin kaya interpretasi karyanya yang dikritiknya akan semakin luas pula. Nah, perhatikan karya berikut ini, tafsiran makna simbolik yang terdapat pada karya tersebut. Bisa langsung kalian tulis di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Yang keempat, menilai, yang mana evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Nah, perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks.
Nah, mengevaluasi atau menilai secara kritik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Yang kedua, tentukan tujuan atau fungsi karya yang diklarifikasi. Yang ketiga, menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dari yang telah adanya. Yang keempat, menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Gunakan langkah-langkah kritik secara bertahap, mulai dari mendeskripsikan hingga menilai atau mengevaluasi. Nah, seperti contoh gambar di bawah ini ya teman-teman, anak-anakku sekalian. Kita masuk ke tes kecil ya, yang mana sudah saya paparkan. Yang pertama, jelaskan pengertian apresiasi karya seni rupa. Kedua, sebutkan dan jelaskan tujuan, manfaat, serta fungsi apresiasi karya seni rupa. Yang ketiga, jelaskan pengertian kritik karya seni rupa. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan tujuan, manfaat, serta fungsi kritik karya seni rupa. Nah, kalian gak usah tulis soalnya, bisa tulis saja di kertas ya jawabannya. Nah, baiklah, langsung bisa dikerjakan sekarang juga. Nah, setelah selesai mengerjakan, kita lanjut slide videonya, yang mana kritik karya seni rupa memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka dijumpai kritik karya seni berdasarkan pendekatannya seperti yang disampaikan oleh Friedman, yaitu kritik populer, dan yang sudah saya sebutkan sebelumnya di slide yang sebelumnya. Berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan, dikenal pada beberapa bentuk kritik, yaitu kritik formalistik, ekspresifistik, dan instrumentalistik. Berdasarkan beberapa uraian tentang pendekatan dalam apresiasi kritik seni, dapat dirumuskan tahapan-tahapan kritik secara umum. A. Deskripsi, B. Analisis formal, C. Interpretasi, D. Evaluasi atau penilaian. Nah, mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, mengaitkan sebanyak-banyaknya karya dinilai dengan karya yang sejenis. Yang kedua, menetapkan tujuan atau fungsi karya yang ditelaah. Yang ketiga, kan sejauh mana karya yang ditetapkan menyimpang dari telah ada sebelumnya. Yang keempat, menelaah karya yang dari segi kebutuhan khusus dan pandang tertentu. Baiklah, karena kalian sudah melihat pemaparan tentang kritik karya seni rupa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk sekarang saya jelaskan kesimpulannya, bahwa kritik karya seni rupa adalah gunanya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karya seni tersebut, serta untuk meningkatkan kesadaran tentang apresiasi seni tersebut, serta dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa kritik seni rupa dapat mempromosikan kepada masyarakat bahwa seni rupa itu sangat penting untuk masyarakat. Bagaimana pentingnya seni dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Nah, jangan lupa setelah pembelajaran video kali ini, kita belajar lagi di rumah, mengasah otak apa yang sudah dipelajari dalam seni budaya di minggu-minggu yang telah lalu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.